untuk menulis ulang ini itu dalam koridor penulisan histori atau historiografi? Ya, jadi kalau Menteri Kebudayaan menyampaikan akan menulis ulang narasi, jadi historiografi. Bagaimana kesan Bapak terhadap rencana penulisan sejarah ini? Teorinya bagus, tetapi pelaksanaannya didominasi oleh para editor dan untuk tanda kutip uji publik mungkin hanya tidak sampai 1 jam, jadi mungkin lebih dari 2 jam pemaparan dari 13 orang. Menurut Bapak tidak cukup? Artinya waktu untuk publik tidak cukup. Oh, I see. Ya, jadi mohon ditunda, tidak dipaksakan 17 Agustus. Jangan-jangan penundaan ini karena desakan atau saran dari FKMPS, Pak? Hanya Pak Fadil dan Tuhan yang tahu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Kali ini sangat menarik topiknya tentang rencana pemerintah untuk melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia. Banyak kontroversi, banyak polemik di masyarakat, tapi kita harus memaknai bahwa ini adalah niat yang mulia dari pemerintah untuk memberikan warisan sejarah yang objektif bagi bangsa Indonesia. Tapi kita harus mengerti bahwa ada hal-hal yang harus diberikan masukan kepada pemerintah agar penulisan sejarah ini tepat sasaran, tepat fakta, dan tepat sejarah yang sebenarnya. Dan saya harus sampaikan pada kesempatan ini kami juga live di TikTok maupun IG, dan tamu kita kali ini adalah Bapak Bathara Richard Hutagalung. Beliau adalah peneliti sejarah, beliau juga Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah Indonesia. Nah, beberapa hari yang lalu beliau diterima oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon terkait dengan masukan-masukan dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah tentang rencana pemerintah untuk melakukan penulisan sejarah Indonesia. Pak Bathara, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diberikan hadiah buku lagi. Ini buku yang menarik. Pak Bathara ini seorang penulis sejarah yang sangat produktif. Saya sudah banyak mendapatkan buku dari beliau dan kali ini saya mendapatkan hadiah 2 buku. Yang pertama tentang Surabaya 10 November 1945, latar belakang dan tujuan agresi militer Inggris di Republik Indonesia. Ini buku yang menarik sekali. Dan yang kedua adalah Panca Pedoman Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat. Pak Bathara, terima kasih bukunya. Sama-sama akan saya baca. Ini masih belum saya buka. Pak Bathara, kembali pada topik kita kali ini tentang program pemerintah dalam penulisan sejarah Indonesia yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Beberapa hari yang lalu, Bapak dan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah sudah datang audiensi kepada Menteri Kebudayaan. Iya. Nah, bagaimana Bapak sebagai peneliti sejarah dan juga Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah Indonesia memaknai rencana pemerintah untuk melakukan penulisan sejarah ulang Indonesia? Baik, terima kasih Pak Rudi, juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara lagi di kanal Anak Bangsa. Yeah. Sudah lama ya, terakhir 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Oke, ya. Yeah. Baik, yang pertama tentu seperti Pak Rudi sampaikan bahwa ini memang niat yang mulia. Dan saya pribadi juga menilai, kita sama-sama mengetahui tahun 2021 Direktorat Sejarah dihapus total di Kementerian Pendidikan dan juga dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oke, saya ulangi Pak. Jadi tahun 2021 di era kepresiden Pak Jokowi,
Waktu itu menterinya kalau nggak salah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Direktorat Sejarah dihilangkan. Ya, dihapus. Dihapus dari Dirjen Kebudayaan waktu itu di waktu itu. Ya. Oke. Direktorat Jenderal. Oke. Ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa ini pembunuhan intelektual. Pembunuhan intelektual. Ya. Karena memang secara intelektual kita artinya generasi mendatang setelah ini kalau itu berlangsung terus akan melahirkan generasi yang total buta sejarah. Jadi apresiasi pertama kepada Menteri Kebudayaan sekarang adalah membangkitkan kembali yang sudah dibunuh tahun 2021 dengan menghidupkan kembali Direktorat Sejarah. Jadi pro dan kontra ini sebenarnya semuanya harus sepakat bahwa berterima kasih Bapak Fadlizon sudah memberi panggung untuk kita bertengkar. Maknanya kan demikian. Artinya semua pendapat ini kan sudah boleh dikeluarkan. Kita semua bisa bikin podcast, bisa bikin apa, mengeluarkan pendapat apapun, menulis pendapat apapun. Ya. Tetapi juga ada batasan-batasan. Jadi kalau kita lihat menyangkut mengenai rencana penulisan ulang, jadi yang saya ingat sekali karena saya ikuti sejak awal, kalau nggak salah dari Januari saya membaca, rencana Pak Fadlizon itu melakukan penulisan ulang narasi, narasi sejarah Indonesia. Jadi kalau mengenai disebutkan sebagai narasi, ini kita sudah masuk satu dimensi yang lain, ya. Jadi mungkin sekadar pengetahuan umum untuk orang awam, bahkan juga mungkin untuk sejarawan. Ada perbedaan antara histori sejarah dan historiografi. Ya. Yang pertama harus dipahami perbedaannya. Kalau sejarah atau histori itu hanya menulis tanggal-tanggal dan peristiwa-peristiwa. Peristiwa itu terjadi bisa panjang lebar, bisa berhalaman-halaman mengenai peristiwa yang terjadi. Seperti yang saya sampaikan kepada Pak Rudi, cerita sejarahnya adalah tanggal 10 November tahun 1945, Inggris mengerahkan pasukan terbesarnya setelah Perang Dunia Kedua dengan kekuatan sekian bla 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 dan sebagainya, ya, dan mulai melakukan penyerangan di kota Surabaya. Itu sejarah itu. Itu peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah. Peristiwanya. Ya. Jadi korbannya sekian apa segala macam. Itu adalah data-data dan fakta-fakta yang ada. Itu history berarti. Ya, itu history. Ya, the history of Surabaya. Tetapi kalau kita sekarang sudah mulai melakukan analisis. Apa yang menyebabkan Inggris melancarkan agresi militer terbesarnya pada waktu itu? Ya. Jadi yang dimunculkan karena Inggris ingin menghukum rakyat Surabaya yang telah membunuh secara licik Brigadir Jenderal Maladi. Ya, itu yang dikemukakan. Kemudian setelah itu ternyata tidak berhenti di Surabaya, perangnya berlanjut ke seluruh Jawa Timur. Ini yang kurang diberitakan. Tapi kalau kemudian kita menganalisis, ya, apa yang melatar belakangi dan apa tujuan sebenarnya, ya saya melakukan analisis berdasarkan dokumen-dokumen yang tahun 45 itu rahasia. Dokumen primer. Dokumen-dokumen. Jadi sumber kalau dari intelijen itu A1. Sumber primer begitu. Ya, jadi dari sejarah itu sumber primer. Jadi perlu dipahami di Amerika Serikat, Britania Raya atau Inggris, Australia, itu ada undang-undang yang dinamakan Undang-Undang Deklasifikasi. Yaitu semua rahasia negara setelah 25 tahun harus dibuka ke publik dalam rangka hak publik untuk mendapat informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya. Nah, jadi semua peristiwa-peristiwa tahun 45 sampai tahun 49 itu tahun 70-an sudah mulai dibuka. Termasuk semua rahasia-rahasia negara itu. Ya. Dan ada beberapa yang ditulis di buku Jenderal Nasution yang 11 jilid kalau tidak salah. Dan saya juga mendapat beberapa dokumen yang pada waktu itu rahasia, yaitu tertanggal 2 September tahun 45 dari Panglima Tentara Sekutu
Lord Mountbatten perintah kepada Komandan Divisi 5 dari pasukan Britania untuk ke Surabaya, dan kemudian di situ ada kalimatnya, to return the colony to the Dutch administration. Artinya mengembalikan negara ini kepada Belanda. Oh. Jadi ada konspirasi kan? Nah, jadi saya teliti terus akarnya di mana. Ada perjanjian Chequers, ada perjanjian beberapa lagi Yalta dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini sudah mereka bahas jauh-jauh sebelumnya. Oke. Ya, jadi menyerang Surabaya 10 November 45 itu hanya trigger. Oke. Hanya sebagai salah satu alasan. Sebab kalau dikatakan itu tidak ada, akan dicari alasan lain. Oke. Gampang. Artinya analisa terhadap peristiwa sejarah itu, ya, itu yang dinamakan historiografi. Oke. Dan akibat-akibat dampaknya. Ya. Jadi kalau kita hanya melihat peristiwanya, oh itu perang. Oke. Tetapi kalau kita lihat latar belakangnya, bahwa itu memang sudah konspirasi antara waktu itu ada negara yang disebut Komando Gabungan American British Dutch Australian Command ABDACOM. Jadi kami sudah jelas nih Pak, ya, antara perbedaan histori dan historiografi. Tadi yang disebutkan untuk menulis ulang narasi, jadi bukan sejarahnya kan? Narasi itu adalah tafsir. Ya. Jadi semua 100% penulisan historiografi itu adalah tafsir subjektif dari sudut pandang peneliti, penulis, ya. Atau kalau dikeluarkan oleh pemerintah, tentu dari sudut pandang dan kepentingan pemerintah di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya. Dan kita sudah membaca semua kalimat ini, semua mengetahui history is written by the winner. Paham kan? History ditulis oleh pemenang. Sejarah ditulis oleh pemenang. Oleh pemenang. Ya. Nah, jadi di seluruh dunia begitu. Ya, jadi kalau dikeluarkan oleh pemerintah, tentu disesuaikan. Ya. Tapi seberapa jauh dalam hal ini publik juga diikut sertakan. Kalau negara-negara yang diktatur totaliter, ya itu total. Kita juga pernah mengalami kan, zaman Orde Lama, Orde Baru, totaliter, versi lain tidak boleh. Tapi kalau ke sekarang kan kita bilang, ya siapapun bisa, kita bisa bikin podcast, kita bisa ya my story, history segala macam, ya nggak ada. Jadi hanya tinggal sekarang diserahkan kepada publik saja. Nah, oke Pak Batara. Ya. Kalau dengan analisa tadi Pak, Bapak sudah bertemu dengan apa namanya Pak Menteri Kebudayaan dan timnya, juga Bapak juga sudah membaca tentang kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia yang pertama. Bapak sudah terima hari ini. Nah, kalau menurut analisis Bapak sebagai peneliti sejarah, rencana pemerintah ini yang diwakili oleh Menteri Kebudayaan untuk menulis ulang ini, itu dalam koridor penulisan histori atau historiografi? Ya, jadi kalau Menteri Kebudayaan menyampaikan akan menulis ulang narasi, jadi historiografi. Historiografi. Jadi kalau misalnya tanggal-tanggalnya itu kan nggak bisa diubah-ubah. Ya, tanggal 30 September tahun 65 terjadi peristiwa bla bla bla. Ya, tanggal 7 Desember tahun 75 ABRI invasi ke Timur. Ya, itu fakta sejarah. Tanggal-tanggalnya. Kemudian tahun 98 bulan Mei itu karena desakan tekanan dari masyarakat, itu Presiden Soeharto tanggal 21 Mei menyatakan lengser. Itu peristiwa sejarah. Nah, Pak, sekarang bagaimana kita rakyat, masyarakat, khususnya para peneliti sejarah seperti Pak Batara, itu bisa mengkritisi, menjaga agar narasi historiografi yang ditulis oleh pemerintah saat ini itu sesuai dengan fakta dan objektivitas? Kami sudah lakukan. Jadi saya juga tergabung di Batak Center. Batak Center, saya di DPP juga kan. Ya. Dan kami 2 kali membahas di DPP, ya, khusus kelompok kecil 10 orang, ya, dan memberi masukan-masukan tertulis. 100 halaman, dan kami langsung sudah diterima oleh Direktur Sejarah dan Museum, Profesor Agus Mulyana. Kami sudah sampaikan. Dan kemudian
kami juga diundang ketika dilakukan uji publik pertama tanggal 25 Juli yang ini UI Depok. Di Depok, di UI Depok. Iya. Kami hadir di situ dan yang di situ dipaparkan oleh ketua tim atau tim editor Profesor Susanto Zudi, dan juga dipaparkan oleh 10 editor, beberapa guru besar, karena akan diterbitkan dalam 10 jilid. Jadi masing-masing editor memaparkan rinciannya. Jadi terus terang saja kami masih ketinggalan sedikit waktu untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kami dari Batak Center dan saya juga dari FKMPS masih sempat menyampaikan pendapat. Pak, kalau Bapak melihat dari uji publik yang di UI Depok waktu itu, dan paparan dari ketua tim editor dan editor per buku gitu, bagaimana kesan Bapak terhadap rencana penulisan sejarah ini? Teorinya bagus, tetapi pelaksanaannya didominasi oleh para editor, dan untuk tanda kutip uji publik mungkin hanya tidak sampai 1 jam, jadi mungkin lebih dari 2 jam pemaparan dari 13 orang. Menurut Bapak tidak cukup? Artinya waktu untuk publik tidak cukup. Oh, I see. Ya, waktu untuk publik tidak cukup. Kalau menurut saya idealnya, tentu poin-poin yang penting-penting seperti ini tertulis, dibagikan kepada semua calon peserta, jadi bisa mempelajari dan sebagainya. Tetapi di situ, karena memang waktunya sangat terbatas, saya sendiri jadi mungkin hanya menyampaikan 1 atau dua poin yang terpenting saja yang menurut pendapat saya. Tidak komprehensif. Ya, tidak. Jadi artinya yang menurut pendapat saya dan saya garis bawahi dengan keras bahwa ini tidak boleh lagi ada di buku sejarah di Indonesia. Dan ini saya sampaikan juga ketika Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah tanggal 5 Agustus yang lalu diterima oleh Menteri Kebudayaan, ya, Bapak Fadlizon, didampingi oleh Direktur Sejarah Profesor Agus Mulyana dan 1 guru besar lagi. Kemudian dari kami 10 orang. Jadi walaupun saya ketua, tetapi delegasi kami juru bicaranya itu Profesor Yudi Krisnandi, mantan Menteri PAN RB, dan mantan Duta Besar untuk Ukraina. Dan Pak, juga dalam pertemuan tadi FKMPS tadi, MPS, ya. Poin apa yang Bapak sampaikan kepada Menteri sebagai masukan? Intinya kami memberi masukan yang menurut pendapat kami sangat penting. Tetapi yang pertama disampaikan oleh Prof. Yudi Krisnandi itu himbauan agar tidak tergesa-gesa. Jadi mohon ditunda. Tidak dipaksakan 17 Agustus. Jangan-jangan penundaan ini karena desakan atau saran dari FKMPS, Pak? Hanya Pak Fadil dan Tuhan yang tahu. Oke, lanjut Pak. Ya, artinya kami memberi masukan langsung. Ya, jadi bukan hanya tertulis seperti tadi itu yang Bapak bacakan, Panca Pedoman Bernegara Berbangsa Bermasyarakat. Ini adalah kritik dan masukan tertulis untuk ini buku yang dikeluarkan oleh MPR, buku materi sosialisasi 4 pilar. Ya, kami bahas diskusi di FGD di FKMPS itu sejak 2019, baru ulang kali dan saya merangkum dan menerbitkan sebagai buku. Jadi kami bukan hanya sekadar menolak, kritisi, kami memberikan masukan dan mana yang sebenarnya. Jadi kalau begini banyak kesalahan-kesalahan seperti juga yang di Pak Rudi itu kerangka konsep, kan? Ya. Nah, jadi kami memberi masukan-masukan dan kelihatannya Pak Fadli ini kalau dari satu peristiwa yang saya sampaikan di situ dan terbukti karena Pak Fadli sejak awal menyampaikan bahwa Menteri Kebudayaan tidak ikut campur dalam penyusunan. Ya, semua diserahkan kepada tim. Ya, sama sekali. Dan sampai pada pertemuan kami tanggal 5 Agustus yang lalu, beliau juga menyampaikan, sampai detik ini saya belum membaca. Nah, ketika saya menyampaikan termasuk yang terpenting, yaitu sehubungan dengan di sini masalah pengakuan kedaulatan Indonesia.
ya, pengakuan kedaulatan Indonesia. Di sini ada diskusi di Direktorat Jenderal Kebudayaan, ya, ini di Gedung Naskah Proklamasi, ya, di mana ditulis di sini undangannya adalah 70 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia. 70 tahun itu artinya berlaku dari tahun 49 sampai 2019. Kalau nggak salah itu ada konferensi meja bundar. Betul, hasil konferensi meja bundar. Nah, tanggal 27 Desember kalau nggak salah. Seharusnya 27 Desember tahun 49, tapi ini peringatannya tanggal Februari, ya, 29 Februari tahun 2019. Ya. Pak, mohon maaf, kalau dalam peristiwa itu apa relevansinya kita memperingati pengakuan dari Belanda terhadap kemerdekaan kita? Saya dengan keras menyatakan waktu di UI, dan di sebelah saya duduk Menteri Kebudayaan, saya sampaikan, ini versi Belanda. Saya tunjukkan beliau terkejut, kelihatan ekspresinya kan, ketika saya menunjukkan mengenai naskah itu, ya, dan kemudian saya tunjukkan ada undangan yang lebih besar lagi, ya, ini beliau terkejut, ya ini versi Belanda. Artinya beliau kan juga nggak mau baca. Jadi betul-betul diserahkan kepada tim. Nah, jadi ketika saya pertama kali membaca itu, saya langsung membuat tulisan. Karena saya mengikuti semua uraian dari Pak Fadli, yaitu pertama untuk menulis ulang narasi. Tidak banyak yang akan ditambahkan. Dan jadi karena narasi itu kan tafsir. Jadi tafsir yang selama ini mungkin segala macam peristiwa, itu kan tafsir dari sudut pandang penguasa yang lalu. Nah, sekarang kan kita diberi kesempatan untuk menyampaikan tafsir kita. Jadi ini ada mungkin versi. Jadi kalau mengenai bahwa versi resmi, saya pikir ya itu juga kita sama-sama tahu. Ya, tidak mungkin ada, karena penulisan narasi itu never ending proses. Apabila ditemukan bukti baru, maka narasinya harus diubah. Tapi peristiwanya nggak diubah kan? Artinya label resmi ini sebaiknya jangan dipakai begitu Pak? Iya, artinya bukan patokan. Bukan patokan. Artinya begini, pengertian resmi adalah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu pemahamannya. Tapi bukan berarti itu pemilik tunggal tafsir yang benar. Pak, mungkin saya minta pendapat dari Pak Batara ini. Pak Fadlijuan juga selalu mengatakan bahwa penulisan narasi sejarah ini akan tone-nya positif. Maknanya apa, Pak? Ya, artinya tentu kalau kita lihat secara psikologisnya, bahwa beliau sebagai menteri mengayomi semua pihak. Jadi untuk tidak mungkin berat sebelah kepada satu kelompok atau merugikan kelompok lain. Ya, jadi yang positif. Ya. Pak, apakah itu tidak berarti nanti ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa ada peristiwa-peristiwa gelap yang terjadi? Contoh pemberontakan PKI di Madiun 48 misalkan, atau PRRI Permesta, kemudian September 65 misalkan, lalu ada kerusuhan besar 98. Itu kan sisi gelap yang harus diketahui juga oleh anak cucu kita. Apakah itu akan ditutup atau tidak ditampilkan dalam sejarah itu? Ya, jadi begini. Tadi saya pernah menyebutkan bahwa bapak historiografi modern itu namanya Leopold von Ranke, orang Jerman. Ya, kebetulan saya pernah kuliah di Jerman juga. Beliau meletakkan dasar untuk satu penulisan historiografi modern, yaitu hanya berbasis pada sumber primer. Sumber sekunder pun ditolak. Dan yang satu hal lagi yang dia garis bawahi, jangan memberi penilaian, don't judge. Jangan menghakimi. Jadi dia berpatokan pada, dalam bahasa Jerman, apa yang terjadi sebenarnya. Penilaian itu diserahkan kepada pembaca. Jadi kondisi objektif yang ditampilkan. Objektif, seperti tadi Pak Rudi juga sampaikan, setuju kan? Menulis apa adanya. Nah, ini memang tugas dari analitiker dan juga seharusnya pemerintah. Menuliskan apa adanya berdasarkan sumber-sumber primer, atau kalau dari intelijen sumber A1. Ya.
Nah, jadi saya juga menyampaikan semua hal-hal ini saya tuliskan tanpa penilaian dari saya. Saya tidak menyatakan bahwa versi saya yang paling benar. Karena itu kan semua versi saya. Baik. Ya, diserahkan kepada publik untuk menilainya. Jadi kalau misalnya ada 3, 4, 10 versi seperti peristiwa tahun 65, kan ada belasan versi. Kan sekarang semua boleh beredar. Silakan siapa saja mau percaya. Kan ada yang percaya ini, ada yang percaya ini, ada yang percaya ini. Ya silakan saja. Tapi jangan memaksakan kehendak. Versi tafsir dia paling benar. Jadi era Orde Baru harus di... Iya, jadi semua era. Jadi kalau di sini dikatakan era reformasi, tunjukkanlah reformasi yang sebenarnya itu yang bagaimana. Jadi jangan kemudian menuding ini itu segala. Jadi gini Pak Rudi, kita sama-sama tahu lah ya, banyak dari Orde Lama ke Orde Baru dan sebagainya. Banyak pelaku Orde Baru sekarang masih berpesta pora. Orangnya sama ya. Jadi mohon maaf ya, nggak usah munafik lah. Ya, baik. Oke Pak, saya mengerti. Sekarang saya ada lagi Pak yang perlu pendalaman elaborasi dari Bapak tentang Indonesia sentris yang selalu disebarkan oleh Pak Fadli John. Apa Bapak? Maknanya apa? Ya, jadi benar, sangat tepat. Jadi kalau misalnya Indonesia sentris, sekarang kita harus teliti dulu, mulai kapan ada Indonesia? Ya, gerakan kebangsaannya itu mulainya dari mana? Nah itulah, jadi titik tolak kita Indonesia sentris dari mulai munculnya gagasan itu. Nah jadi kalau selama ini puluhan tahun kita membaca di buku-buku sekolah bahwa lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Bangsa. Ini puluhan tahun. Dan sejarawan-sejarawan senior antara lain Rusdi Hussein semua tahu apa penyebabnya dan bahwa itu keliru. Dan ada wawancara dari Rusdi Hussein, sejarawan senior, yang menyatakan bahwa itu dipahami sebuah kekeliruan itu dan ini hanya temporer. Akan diganti, tapi sampai sekarang udah puluhan tahun tidak. Nah, yang mengawali ini adalah Profesor Sartono Kartodirjo. Ini sejarawan yang mulai menggugat. Jadi Sartono Kartodirjo adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar sarjana sejarah tahun 1956 dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Beberapa pertanyaan yang muncul, siapa dosennya, siapa guru besarnya, literaturnya dari mana? Belanda semua pasti. Ya, Belanda semua, versi Belanda kan, ya harus dipahami. Ya. Nah, oleh karena itu beliau meletakkan dasar untuk penulisan historiografi nasional dengan pendekatan multidisipliner. Jadi jangan sudut pandang pakai kacamata kuda, hanya dari satu sudut pandang. Beliau menulis antara lain multidisipliner, ilmu-ilmu sosial lain dan sebagainya. Kalau saya menambahkan, ya juga dari sudut kacamata hukum internasional, dari sudut pandang militer TNI, dari sudut pandang pelanggaran HAM. Ya, jadi multidimensi dari segala sudut pandang. Karena saya selalu memberikan contoh mengenai peristiwa Linggajati, Renville, KMB, itu dari kalau kalangan diplomat dan sejarawan menulis sebagai tonggak pengakuan kedaulatan, seperti ini kan, ya pengakuan kedaulatan. Nah ini fatal. Pertama bahwa yang terjadi di KMB itu adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat, RIS. RI hanya bagian dari Republik Indonesia, itu hanya satu dari 16 negara bagian dan daerah otonom, satu. Jadi yang waktu itu diakui. Jadi harus perhatikan formulasi yang ditulis di situ, transfer of sovereignty, transfer kedaulatan, pemindahan kedaulatan. Seperti memindahkan transfer uang. Dari satu bank ke bank lain kan, transfer, pemindahan. Karena pemerintah Republik Indonesia Serikat dipandang sebagai kelanjutan dari pemerintah Hindia Belanda, Netherlands Indi. Jadi di situ pemindahan kedaulatan dari Republik dari Netherlands Indi
ke Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu, dipandang sebagai kelanjutannya, harus menanggung semua utang pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Induk. Nah, ini kan yang kita baca selama ini kan. Ya, RIS itu harus membayar 4,5 miliar gulden, pada waktu itu sekitar 1,1 miliar US dollar. Ya, itu ya 70 tahun yang lalu. Ya. Nah, jadi ini yang sekarang kita gugat kan. Ya, dan itu waktu itu memang sudah sangat banyak menggugat, antara lain ayah saya yang keluar dari TNI karena menolak hasil konferensi meja bundar. Ya, jadi kalau dibilang itu mengenai tonggak-tonggak pengakuan kedaulatan, ya, itu kan sudah salah fatal. Bahwa itu pengakuan kepada RIS, bukan kepada Republik Indonesia. Pak Batara, izin saya mengenalkan dulu. Sahabat Indonesia, saya perlu lupa mau memperkenalkan Pak Batara Richard Huta Galung. Beliau itu adalah putra dari Bapak Wiliater Huta Galung. Pak Wiliater Huta Galung itu kolonel, seorang dokter ahli paru-paru. Beliau itu adalah tim dokter yang paling dekat dengan Panglima Besar Sudirman. Beliau juga pernah menjadi kepala pos penghubung di TNI waktu itu, dan beliau pernah menjadi kepala staf. Ya, kepala staf Q waktu itu, headquarter. Jadi beliau ini adalah anak seorang pejuang yang luar biasa, Pak Wiliater Huta Galung. Tapi Pak Wiliater Huta Galung ini keluar dari TNI tahun 50 karena beliau tidak setuju dengan perjanjian konferensi meja bundar. Begitu, Pak? Ya, betul. Oke, baik. Kita lanjutkan pada tema kita. Nah, terima kasih. Ya. Oke, Pak. Indonesia sentris. Tapi dalam suatu kesempatan saya pernah membaca dan mendengar Pak Batara mengatakan bahwa yang dilakukan bukan Indonesia sentris. Jadi setelah saya membaca, jadi waktu itu disampaikan bahwa ini hanya konsep awal, kemudian ada diganti. Tapi saya tentu hanya bisa bicara mengenai konsep yang saya pegang. Jadi kalau saya menilai dari konsep awal ini, saya kemudian mengingat merekam semua apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan, tujuan untuk dilakukan penulisan ulang narasi. Saya tulis, tim ini sudah melakukan penyimpangan. Penyimpangan besar seperti yang saya tunjukkan. Versi Belanda masih ada. Salah satu kan. Yang lain-lain juga mengenai Sumpah Pemuda, ya, mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, saya punya sumber-sumber primernya. Saya punya sumber primer. Tidak begitu ceritanya. Nah, ini yang harus kita bahas. Jadi yaitu ada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober tahun 28. Peristiwanya ada. Tapi kemudian narasinya yang berbeda. Ya, jadi kalau menurut Sugondo Joyo Puspito, ketua panitia Kongres kedua dan juga ketua sidang pada waktu yang dinamakan adanya Sumpah Pemuda, dia mengatakan tidak ada. Ya. Nah, ini nanti diungkap, Pak. Itu akan merubah semua pengetahuan sejarah kita itu, Pak. Betul. Betul. Oleh karena itu, apresiasi pertama adalah dihidupkannya kembali Direktorat Sejarah, memberi kita kesempatan. Baik. Kalau Menteri Kebudayaan tidak membangkitkan lagi dari kuburannya, kan kita nggak ketemu di sini, Pak Rudi. Itu logikanya. Dan aksi apa segala macam nggak bisa mengutarakan pendapat mereka, kan? Pak, kembali pada pertanyaan tadi. Kenapa mengatakan pada saat konsep pertama masih terkesan Cina sentris? Apa dasar Bapak? Ya, jadi saya membedah ini dari 29 halaman. Jadi kalau saya teliti, 7 halaman itu mengenai pengaruh signifikan bangsa Cina. Ya, nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut lagi. 7 halaman. Kemudian mengenai gerakan kebangsaan itu hanya 2 halaman. Mengenai perang mempertahankan kemerdekaan juga hanya 2 halaman. Artinya tidak proporsional, kan? Berarti masalah pengaruh Cina malah. Ya, jadi, nah itu makanya saya kurang ajar. Ya, Pak Rudi tahu kan, saya ceplas-ceplos. Melihat dari data yang dibaca ada. Ya, diakui ini konsep pertama, yang kemudian konsep kedua. Artinya dari konsep pertama, penilaian saya ini sudah terjadi penyimpangan dari tugas. Bukan Indonesia sentris, tapi lebih cenderung ke Cina sentris. Jadi kenyataannya sekarang, apakah ini sudah direvisi, Pak?
Saya dengar ya sudah direvisi. Okay. Jadi artinya kesempatan ini mereka mendengar juga. Ya, mereka mendengar. Artinya karena memang ini podcast saya sudah bulan lalu sudah cukup lama. Jadi mereka ada waktu untuk mengadakan perubahan. Nah, jadi inilah yang kesan saya juga dengan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan. Beliau itu mendengar. Mendengar dan kelihatannya betul-betul tidak dipaksakan kan, tidak dipaksakan, bahkan ancar-ancar Oktober atau November, ya. Dan kemudian kami juga akan dilibatkan. Itu berarti sudah terbuka Pak. Terbuka. Ya, menarik ya, Pak. Ada yang perlu Bapak, ini karena waktu kita terbatas, tidak bisa lama. Ada yang menarik dalam pembukaan kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia ini. Saya ingat dengan apa yang pernah Bapak sampaikan, bahwa di sini juga akan meluruskan suatu informasi bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun dan dijajah Jepang 3,5 tahun. Ini yang akan dicoba diluruskan. Saya tidak kaget, karena waktu itu Bapak pernah ketemu saya 2 tahun yang lalu, pernah menyampaikan hal yang sama. Nah, Bapak tolong elaborasi lebih dalam. Mengapa narasi 350 tahun dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang itu salah? Ya, sebenarnya, ya mohon maaf ya kalau saya bicara ceplas-ceplos. Kalau pakai otak, pakai logika, dan membacanya itu ya jangan sebagai hafalan. Baik. Ya, tetapi kaitannya satu dengan lainnya. Karena tidak ada satu peristiwa yang berdiri sendiri, apalagi menyangkut satu negara. Ya. Jadi selalu pertanyaan saya pertama, kalau dikatakan 350 tahun itu hitungannya dari mana? Sampai kapan? Mungkin dihitung dari mendaratnya VOC tahun 1596. Sampai kapan? Hitung sampai tahun 49 pun nggak sampai 350 tahun kan? Sampai katanya di sini menyerahkan kedaulatan. Ini paling ngawur ini. Saya keras sampaikan ini tidak boleh lagi ada di buku sejarah. Saya elaborasi itu Pak. Nanti masalah 350 tahun gimana? Jadi ya pertama itu tidak pernah ada bisa menyebutkan. Kemudian kesalahan kedua sudah menyebut nama Indonesia. Karena nama Indonesia baru diciptakan bulan Februari tahun 1850 oleh George Samuel Windsor Earl di Singapura. Ya. Kemudian ada koreksi dari James Richard Logan. Jadi Samuel Windsor Earl menciptakan, itu dia kreasi memberi nama untuk penduduk di wilayah Asia Tenggara. Gugusan pulau ini, betul. Namanya Indonesia. Waktu itu belum ada nama. Nama penduduknya juga belum ada. Kalau dibilang inhabitant of the Indian Archipelago terlalu panjang. Dia cari nama yang singkat, dia sebutkan Indonesia. Dan kemudian dia tulis di jurnal, dan pemilik jurnal dia kemudian mengganti dengan Melayunesia. Kemudian pemilik jurnal James Richard Logan di situ dia serak kata Indonesia, dia ganti U-nya jadi O, jadi Indonesia. Ya. Nah, itu diterbitkan di Singapura bulan Februari tahun 1850. 1850. Dan ini baru dibaca oleh Cornelis van Vollenhoven, ilmuwan Belanda tahun 1917. Di situ dia sampaikan ke konferensi para etnolog di Belanda dan hadir juga. Kemudian mereka generasi mudanya mendirikan organisasi yang pertama kali menggunakan nama Indonesia, yaitu VANMO. Orang Belanda, organisasi pemuda Belanda yang akan bertugas di Indonesia. Nah, jadi pemuda-pemuda pribumi yang waktu itu melanjutkan pendidikan di Belanda, antara lain Suwardi Suryaningrat, Gunawan Mangunkusumo dan sebagainya, hadir ikut di organisasi itu, dan mereka mendengar bahwa ada nama baru untuk wilayah ini. Jadi ketika mereka itu tahun 1917 sudah mempunyai gagasan untuk membentuk bangsa dan mendirikan negara bangsa, nation state. Mereka mencari nama. Mereka tidak mau memakai nama peninggalan Belanda, peninggalan penjajah. Mereka dengar ini diciptakan oleh orang Jerman, Adolf Bastion.
Itu salah. Saya bisa tunjukkan tulisan memoir Bung Hatta. Kesalahan itu. Tapi itu kesalahan sampai sekarang kan. Tidak mengetahui bahwa itu yang menciptakan juga Britania Raya, Inggris, Scotland, itu juga pernah menjajah. Jadi yang kita pakai ini adalah warisan penjajah. Gak sadar kan? Lalu semua yang di sini, semua generasi muda, tahu gak dari mana asal-usul kata Indonesia itu? Saya yakin 99,9% tidak tahu mengapa diambil kata itu dan bahwa itu kesalahan. Dan kita takut mengubah satu kata pun dari sejarah. Semua tidak ada yang diubah. Gak ada satupun kan? Semua yang sudah ada bukti-bukti sumber primer, ya takut untuk mengubah. Jadi dari bangsa pemenang menjadi bangsa pecundang, takut. Jadi menurut saya, yang tidak boleh diubah di dunia ini hanya kitab suci. Selain kitab suci, semuanya itu ciptaan manusia bisa diubah. Nah, ini contoh-contoh. Ya, begini banyak yang harus diubah. Ya. Termasuk narasi Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Itu kesalahan pertama mengenai angka itu, dari mana sampai kapan. Ya. Kemudian menggunakan nama Indonesia. Jadi nama Indonesia resmi sebagai nama bangsa dan negara itu baru ada 17 Agustus 1945. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat saja misalnya, tentu para guru besar sejarah hafal kan, kapan perang Aceh. Ya, 1873 sampai 1904. Ya, kapan perang Batak? 1878 sampai 1907. Singamangaraja. Ya, Singamangaraja ke-12. Ya, jadi dia menyatakan perang terhadap Belanda 16 Februari 1873. Waktu itu masih atas nama bangsa Aceh, bangsa Batak. Iya, bangsa Batak. Jadi Belanda menyatakan perang terhadap Aceh tanggal 26 Maret tahun 1878. Artinya Aceh kan masih negara merdeka. Iya. Termasuk Batak juga. Termasuk Batak yang dia lebih gila lagi, Raja Batak ini. Dia menyatakan perang terhadap Belanda. Artinya itu negara-negara merdeka. Kemudian para guru besar tentu hafal. Kerajaan Kelungkung berakhir dengan puputan Kelungkung 28 April 1908. Kemudian ada di buku sejarah tanggal 9 Maret tahun 1942, pemerintah India Belanda resmi menyerah kepada Jepang di Kalijati. Artinya kalau dibaca, disitulah berakhirnya penjajahan Belanda di Asia Tenggara. 9 Maret tahun 42. Ya. Nah, artinya kerajaan-kerajaan ini dijajah Belanda hanya sekitar 30-an tahun. Ini ya, pakai logika kan? Logikanya, pakai logika. Kalau untuk Jepang? Ya, kemudian yang diduduki oleh Jepang itu adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Belum ada Indonesia. Jadi negara Indonesia baru eksis ada di peta politik dunia sejak 17 Agustus 1945. Dan Belanda dengan dibantu sekutunya dan dibantu pasukan Kenil dan pasukan Cina Puan Tui berusaha menguasai Republik Indonesia. Sejak Belanda menginjakkan kaki di sini, Abdakom, itu sudah dimulai, jadi bisa dibaca di buku saya, pernyataan perang dari Abdakom, itu tanggal 24 Agustus tahun 45. Pernyataan perang. Coba dibaca. Jadi sampai konferensi Beja Bundar tahun 49, ya, Belanda dan sekutunya tidak berhasil mengalahkan Tentara Nasional Indonesia, tidak berhasil menghancurkan NKRI. Artinya kalau dari pengertian tadi, kita sebagai bangsa yang mempunyai legal standing yang jelas, legal juridis yang jelas, artinya Indonesia tidak pernah dijajah. Itu dia kalimat yang tepatnya. Baik. Ya. Jadi kan pakai otak, pakai logika. Jadi ini yang dinamakan bahwa mungkin 93% ini sudah melek huruf kan, ya, jadi literate. Tapi faktanya menunjukkan bahwa mereka yang sudah bisa baca menulis ini masih mengidap yang dinamakan functional illiteracy. Buta huruf fungsional. Jadi tidak bisa melihat kaitan satu dengan lainnya. Jadi kalau dilihat kaitannya, jadi peristiwa itu harus terkait satu sama lain. Terkait satu dengan lain. Ya, jadi kalau mau menyebut angka 350, sebutkan dari kapan sampai kapan. Ya, kalau mengatakan penjajahan, jadi kalau di Eropa itu penguasaan Jerman tidak dinamakan penjajahan, itu pendudukan, okupansi. Jadi yang diduduki oleh Jepang di wilayah bekas jajahan Belanda itu pendudukan, karena tidak dibentuk pemerintahan sipil, itu pemerintahan militer. Ya, jadi ini
definisi-definisi, kemudian juga meluruskan mengenai istilah revolusi. Revolusi itu penggulingan atau perubahan yang cepat dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Kan tidak ada pemerintahan yang digulingkan. Kemudian istilah perang kemerdekaan itu juga fatal. Itu versi Belanda. Jadi kalimat tepatnya antara tahun 45 sampai tahun 49 adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Kita sudah mereka 17 Agustus 45. Pak, ini mungkin satu lagi yang terkait sama pengakuan kedaulatan tadi, Pak. Nah, kalau lihat cerita, sepengetahuan saya, kalau Pak saya salah tolong dikoreksi. Tanggal 15 Agustus Jepang menyerah pada sekutu. Iya kan? Ya. Setelah itu kan dia menyerah total. Iya. Tanggal 2 September. Sampai tanggal 2 September. Waktu tanggal 15 Kaisar Hirohito. Pernyataan dari Kaisar Hirohito mengatakan bahwa semua harus kembali ke barat. Menghentikan semua kegiatan. Terus kemudian 2 hari kemudian Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Artinya pada waktu itu kita tidak dalam penjajahan pendudukan siapapun. Betul sekali. Betul. Nah, Pak, terkait sama ini, saya tidak mengerti mengapa mereka masih mengakui pengakuan Belanda itu menjadi acuan untuk dirayakan begitu. Nah, saya mau tanya, apakah esensi kemerdekaan suatu bangsa itu, Pak, itu membutuhkan pengakuan atau tidak menurut Bapak? Ini bisa dibaca berita dari Belanda. Ya. Sambil saya jelaskan, ya mungkin bisa Pak Rudi dalam bahasa Inggris. Jadi begini. Ini harus dipahami, ya, betul-betul dipahami, ya, dan harus ditulis dalam buku-buku sejarah bahwa pernyataan kemerdekaan satu negara tidak memerlukan apapun. Pengakuan ya, jadi walaupun dikatakan di Konvensi Montevideo 26 Desember tahun 33, syarat berdirinya satu negara harus ada wilayah tertentu, ada penduduk permanen, ada pemerintahan. Ya, itu Konvensi Montevideo. Tetapi kalau kita merujuk pada pernyataan pengabaian penjajahan di Belanda dan kemudian Declaration of Independence of the United States of America 4 Juli 1776, di situ akan kita melihat bahwa pernyataan kemerdekaan satu negara tidak memerlukan undang-undang dasar, tidak memerlukan kepala negara, tidak memerlukan pemerintahan, apalagi pengakuan. Dari negara lain? Tidak ada sama sekali. Bahkan di Konvensi Montevideo itu butir keempat menuliskan pengakuan dari negara lain tidak diperlukan. Jadi kalau kita hanya berdasarkan konvensi internasional berpegang pada itu, ya kita sudah merdeka. Pak, mohon maaf, Pak. Ini saya agak terkait sama peringatan 70 tahun tadi. Ya, betul. Kalau kita baca dari berita ini, Pak, the Netherlands recognize fully and without reservation that Indonesia became independent on August 17, 1945. As historical fact, says Prime Minister Mark Rutte. We see the proclamation as the historical fact. Yes. Artinya ini sudah diakui resmi Belanda. De facto proklamasi. Jadi lengkapnya di situ, saya punya banyak lengkapnya. Ini tahun berapa, Pak, disampaikan? Ini 2023 bulan Juni. Jadi mungkin Pak Rudi masih ingat hebohnya seluruh Indonesia ketika membaca berita-berita di media di Indonesia bahwa Perdana Menteri Belanda di Parlemen Belanda tanggal Juni 2023 mengakui kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus. Tidak, hanya itu formulasi dia. Mengakui kemerdekaan Indonesia kan, ya. Heboh semua sampai presiden, ya. Pak Prabowo juga Menteri Pertahanan mengapresiasi. Tapi tidak membaca berita selanjutnya. Penjelasan dari Mark Rutte dan juru bicaranya setelah debat di parlemen. Dia menyampaikan bahwa yang dia maksud dengan pengakuan itu sebagai historical fact, fakta sejarah. Terus ada kelanjutannya, coba baca itu. Nanti bisa saya tinggalkan ini.
Ya, ada kalau mengenai hukum tidak ada yang berubah. Jadi mengenai hukumnya dia tetap berpegang pada 27 Desember 49. Yeah, sovereignty was transferred in 1949. Ya, itu kan masalah hukumnya kan. Yeah. Ya, jadi dia hanya merubah narasi. Okay. Jadi tidak selama ini. Jadi dengan pengakuan dia, artinya bukan hanya de jure, de facto pun sampai detik ini. Pemerintah Belanda belum resmi memberikan. Jadi yang dia sampaikan itu baru lisan. Ya, tapi Pak, apapun yang terjadi di Belanda tidak membatalkan keabsahan kemerdekaan kita. Tidak. Oke. Ya, dan saya katakan itu yang paling penting. Tidak peduli dengan Belanda. Iya, jadi saya katakan keras di waktu di UI situ. Saya garis bawahi, kalau Belanda tidak mengakui 17 Agustus, go to hell. Kita tidak memerlukan. Tetapi kejanggalannya di sini begini, Pak Rudi. Ya, saya 2 kali menyampaikan petisi kepada pemerintah Indonesia 2013 dan 2015 berdasarkan saran dari Bapak Abdul Ihsan almarhum, mantan duta besar Indonesia untuk Belanda. Jadi beliau adalah wakil ketua dan penasihat organisasi kami, kan? Nah, jadi ketika mendengar mengenai waktu itu 2013 ada rencana Presiden SBY diundang ke Belanda. Beliau menulis dalam bukunya, ya, itu saya tunjukkan, saya berikan bukunya sudah kepada Menlu yang Sugini, sekarang Sugiono, dan kepada Pak Fadlizon, menulis, ya. Jadi kalau Belanda belum memberikan pernyataan tertulis mengakui de jure kemerdekaan Indonesia, agar Presiden Republik Indonesia tidak menginjakkan kaki di Belanda, karena tidak jelas sebagai apa. Jadi saya kirim Agustus tahun 2013 ke Presiden SBY, 2015 ke Presiden Joko Widodo. Kemudian saya menulis ketika saya membaca bulan April 2016 Presiden Jokowi akan ke Belanda. Saya menulis artikel dengan judul Insinyur Joko Widodo ke Belanda sebagai apa? Belanda tidak mengaku 17 Agustus, berarti dia bukan Presiden Indonesia. Ya, Belanda hanya mengaku 27 Desember 49, yaitu RIS. RIS sudah dibubarkan. Kalau gitu ketika menginjakkan kaki di Belanda sebagai apa? Saya berikan itu kepada Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dan PDP. Dia sampaikan akan saya berikan langsung kepada Pak Jokowi. Tapi saya membaca, ya, Pak Jokowi ke Belanda juga jadi bulan April. Dan kemudian atau mungkin sebagai turis kali Pak. Nah itu, jadi sekarang saya membaca rinciannya. Di tangga pesawat diterima oleh Letnan Kolonel Susanne Schumacher. Hanya Letnan Kolonel. Cewek pula kan? Hanya Letnan Kolonel. Kolonel. Letnan Kolonel, ya. Apakah itu bukan penghinaan? Berani nggak misalnya Raja Arab Saudi diterima oleh jenderal polisi perempuan, atau Pakistan atau Iran, ya? Jadi kan demonstratif, dikasih Letnan Kolonel cewek pula. Nah ini contoh saja, dan ini yang menulis adalah Bapak Abdul Ihsan yang 5 tahun menjadi duta besar Indonesia untuk Belanda, kemudian untuk Jepang. Ya. Jadi di sini masalah kehormatan negara, kehormatan bangsa dan kedaulatan negara. Ya. Nah, oleh karena itu saya berulang kali menyerukan dan kirim petisi, putuskan hubungan yang janggal ini. Ya. Jadi itulah intinya, bahwa pentingnya pengakuan kedaulatan untuk kehormatan bangsa. Itu saja. Tapi kemerdekaan tidak memerlukan pengakuan itu juga kan Pak? Tidak memerlukan. Kita tetap sah sebagai bangsa negara. Ya, tetap. Jadi ada sejarawan senior Anar Gonggong menyampaikan bahwa negara Indonesia berdiri 18 Agustus karena ada kelengkapan pemerintahan. Nah itu tafsir dia kan. Coba baca kemerdekaan Amerika dan Belanda, mengabaikan penjajahan Spanyol. Jadi Belanda lama dijajah oleh Spanyol. Jadi ketika bulan Juli tahun 1581, ya, memisahkan diri dari Spanyol, hanya mengeluarkan plakat pengabaian. Ya, kita tidak mengakui Raja Philip. Langsung merdeka. Ya, perang 80 tahun.
Sama dengan di Amerika juga begitu. Amerika juga. Inggris tidak mengakui perang. Philadelphia hanya deklarasi dari betul. Thomas Jefferson. Ya, nah itu, jadi artinya ini jurisprudensi internasional kan? Iya. Ya, yang penting hanya satu, sanggup mempertahankan diri. Dan kita mempertahankan diri dalam perang 4,5 tahun tidak terkalahkan. Dan artinya begini, Pak Rudi, menurut saya kita bangga. NKRI ini bangsa pemenang. TNI tidak terkalahkan. Iya, oke. Itu poin kan bangga. Itu poin yang penting. Kita kan bangga. Oke, Pak Batara, terakhir Pak, karena kita nggak bisa mengulas satu persatu permasalahannya, lalu saran secara konkret apa yang ingin Bapak sampaikan kepada tim penulis narasi sejarah yang dibentuk oleh Pak Fadlizon ini secara global? Ya, pertama tentu kita mendukung, ya, penulisan ulang narasinya, sangat mendukung, betul. Ini kita perlukan. Tetapi seperti yang digariskan oleh Profesor Sartono Kartodirjo, untuk penulisan historiografi itu harus pendekatan multidimensional approach, ya, dari segala sudut. Seperti tadi contoh-contoh mengenai Linggajati, Renville, KMB. Dari sudut pandang TNI itu jauh berbeda dari sudut pandang diplomat, politisi atau diplomat. Ini hanya satu contoh kecil, banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Ya, jadi untuk supaya kita mempunyai satu historiografi kebangsaan yang lengkap, nah, tentu kita teliti dari mana mulai sejarahnya. Tidak dari mungkin dari zaman mulai awal ada aksara. Ya, itu menurut saya tidak terlalu penting. Karena itu kita tidak ada satupun peneliti Indonesia yang melakukan penelitian rinci mengenai Majapahit, Sriwijaya, nggak ada. Itu semuanya Belanda. Kita hanya membaca tafsir mereka, terjemahan mereka yang sering bertengkar. Ya, mereka bertengkar mengenai terjemahan, ya, atau tafsirnya kan. Nah, kita hanya mengikuti. Ngapain kita ikut tafsir mereka? Itu pendapat saya. Jadi saya tidak klaim paling betul, Pak Rudi, ya. Oke, baik. Pak Batara, terima kasih waktunya. Nanti kita elaborasi lagi lebih dalam lagi untuk kasus per kasus, Pak. Saya kira penting sekali. Termasuk kemarin kita pernah membahas tentang bagaimana kita salah memaknai Hari Santri, misalkan 22 Oktober. Itu kita pernah bahas. Itu penting sekali. Juga bagaimana ada kesalahan secara mayoritas rakyat Indonesia memaknai 22 Desember, Hari Ibu. Itu kita pernah bahas dulu. Kayaknya nanti pada saatnya kita harus membahas itu, Pak. Ya, juga mengenai Daud Puro yang dicap pemberontak kan. Nah, menurut saya dia layak mendapat gelar pahlawan nasional. Termasuk juga 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu juga perlu kan ada sumber primernya. Sumber primernya dari Pak Sartono. Pas, ya. Terima kasih Pak Batara waktunya. Sahabat Indonesia dan juga beberapa teman yang live di TikTok maupun IG, ini Pak Batara Richard Hutagalung, kamus sejarah berjalan menurut saya. Beliau bukan lulusan sejarah, tapi mempunyai minat kesejarahan yang luar biasa, dan beliau sangat produktif menulis peristiwa-peristiwa yang orang lain tidak mempunyai datanya. Saya tadi mendapatkan banyak masukan dari file-file deklasifikasi dari Amerika, dari Britania dan sebagainya. Beliau mempunyai semua, dan beliau mempunyai analisis yang tajam karena mempunyai sudut helikopter view dari segala penjuru elemen dan pertimbangan dalam menganalisis sebuah sejarah. Dan bagi saya perlu didengarkan oleh tim yang dibentuk Pak Fadlizon bahwa pendekatan multidimensi dengan semua elemen itu penting untuk pembuatan narasi sejarah agar tidak terjadi penyimpangan terlalu jauh. Yang bengkok harus diluruskan, yang sudah lurus jangan dibengkokkan, gitu Pak ya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya, dan terima kasih kepada sahabat TikTok dan IG yang memantau atau menikmati pembicaraan saya dengan peneliti sejarah sekaligus ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah, Batara Richard Hutagalung. Terima kasih, sampai jumpa. Pak, makasih Bapak.